Halo teman belajar, aku Nadia dan selamat datang di channel Teman Belajar Bisnis. Sebelum ke pembahasan inti yaitu tips untuk UMKM menghadapi resesi global, ada baiknya deh kalau aku jelasin dulu beberapa hal penting. Kalau ngomongin soal bisnis ya, tentunya kita juga nggak boleh mengabaikan kondisi ekonomi di negara kita saat ini. Kenapa? Karena kondisi ekonomi sebuah negara akan berpengaruh terhadap kebijakan di negara tersebut. Nah, kebijakan inilah yang sangat berpengaruh terhadap berjalannya sebuah bisnis. Entah itu dari segi izin, pajak, kenaikan harga bahan baku, dan hal lainnya. Dan kondisi ekonomi di negara kita saat ini nih pasti juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang terjadi saat ini. Contoh nyatanya adalah kenaikan BBM yang terjadi saat ini. Hal itu terjadi karena naiknya harga minyak dunia. Ya, meskipun faktornya nggak cuma itu saja sih, ada juga faktor lain seperti dampak pandemi yang menyebabkan bengkaknya anggaran negara, sehingga negara memutuskan mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dan ada faktor-faktor lain juga tentunya. Efek dari naiknya harga BBM ini pasti juga mempengaruhi kenaikan harga-harga produk lainnya juga dong ya. Dan kenapa harga produk lain bisa naik? Itu karena pendistribusian sebuah bisnis pasti butuh kendaraan transportasi yang pastinya butuh bahan bakar. Nah, karena bahan bakar naik, ya tentu saja kos sebuah bisnis pasti naik juga. That's why kenapa harga-harga produk lain ikutan naik, apalagi harga produk-produk komoditas. Dan itu sangatlah wajar. Tahu nggak? Kalau sekarang ini dunia lagi terancam yang namanya resesi global. Tunggu, sebenarnya apa sih resesi global itu, Nat? Aku jelasin secara simpel ya. Resesi global adalah melemahnya ekonomi skala global dalam kurun waktu lebih 2 kuartal. 1 kuartal itu maksudnya 3 bulan. Kalau 2 kuartal berarti 6 bulan. Jadi, kalau lebih dari 6 bulan, sebuah negara mengalami penurunan ekonomi, sudah dapat dipastikan negara tersebut mengalami yang namanya resesi. Resesi biasanya ditandai dengan menurunnya pendapatan yang menyebar di seluruh negeri dari satu industri ke industri lainnya. Dikutip dari cnbcindonesia.com, sepertiga ekonomi dunia sudah mengalami resesi. Di akhir September 2022 kemarin, Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan kondisi perekonomian tahun 2023 akan gelap. Ya, meskipun kita berharap tidak akan terjadi hal-hal yang buruk nantinya, tapi nggak ada salahnya kan kalau kita bersiap-siap. Nah, untuk menghadapi resesi global, aku akan share nih kira-kira langkah apa saja sih yang bisa kita lakukan sebagai pelaku usaha UMKM untuk menghadapi resesi global ini. Yuk, kita belajar bareng. Tips yang pertama adalah jangan terlalu all in dalam berbisnis. Untuk kamu yang merasa membangun bisnis harus berani ambil resiko. Tentu saja hal itu bagus ya guys. Tapi ingat, jangan sampai kamu terlalu all in mengeluarkan semua uang kamu untuk membangun atau mengembangkan usaha kamu. Apalagi sampai kamu bela-belain berutang ke bank. Keputusan itu tentu sangat beresiko bagi keuangan kamu ke depannya nanti. Apalagi masih belum jelas nih berhasil tidaknya bisnis kamu nanti. Jadi untuk sementara gak apa-apa kok kita stay calm dulu, nunggu krisis reda dulu, baru kamu ambil tindakan yang ofensif untuk bisnis kamu. Tips yang kedua adalah evaluasi keuangan bisnis kamu. Yang namanya mengevaluasi keuangan sebuah bisnis itu jelas sangat krusial dan gak harus nunggu adanya resesi sih. Tapi karena akan menghadapi resesi global gitu kan, kamu jadi ada urgensinya nih. Biasanya dalam hal keuangan UMKM itu sangat lemah. Alasannya sih ribet, dan karena menganggap ribet, akhirnya pelaku UMKM pun cenderung malas melakukan pencatatan keuangan. Nah, jadi mulai sekarang evaluasi keuangan bisnis kamu ya guys. Catat setiap cash flow bisnis kamu dan lihat juga tagihan-tagihan utang yang sudah berjalan.
Ada opsi yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan utang-utang itu biar kedepannya tidak terlalu menjadi beban kamu. Coba lakukan negosiasi pada pihak pemberi kredit untuk mendapatkan keringanan. Biasanya kamu dapat solusi dari pihak pemberi kredit berupa restrukturisasi pinjaman kamu. Yang penting kamu ada iktikat baik dan terus terang kepada pihak pemberi kredit. Tips yang ketiga adalah menambah revenue stream. Revenue stream itu maksudnya adalah sumber pendapatan. Coba pikir-pikir dulu, kira-kira apa ya yang bisa menambah pendapatan kamu? Mungkin kamu bisa membuat channel YouTube yang relevan dengan bidang usaha yang kamu jalankan saat ini. Tapi kan bikin YouTube belum tentu berhasil dan monetisasinya lama. Kalau soal itu, iya aku tahu kok. Tapi nggak ada salahnya juga kan nyoba. Setidaknya konten-kontennya juga bisa jadi iklan gratis buat bisnis kamu. Atau aku kasih contoh lain deh yang mungkin lebih simpel dan relevan dengan UMKM. Contoh, kamu penjual nasi pecel nih. Nah, kamu bisa banget tuh jualan sambal pecelnya dan peyeknya ke pedagang-pedagang kelontong atau mungkin ke toko-toko. Jadi pendapatan kamu nggak cuma dari jualan nasi pecel aja tuh, tapi bisa juga dari penjualan sambal dan juga peyeknya. Sekarang coba pikir ya guys, kira-kira apa yang bisa menambah revenue stream kamu? Tips yang keempat adalah saling support sesama UMKM. Sebagai pelaku usaha UMKM, kamu juga perlu tuh yang namanya empati kepada sesama UMKM. Gimana caranya? Ya, kamu harus support kepada UMKM lainnya yang ada di sekitar kamu. Kalau konteksnya kamu sebagai konsumen nih, kamu bisa tuh jajan atau beli kebutuhan pokok usaha kepada pedagang-pedagang di sekitar kamu. Memakai jasa-jasa yang ditawarkan oleh tetangga-tetangga kamu seperti pijit, laundry, atau catering. Tapi jangan lupa ya, kamu juga harus menakar kondisi keuangan kamu tuh. Intinya hemat penting, tapi jajan ke sekitar juga penting bagi perputaran ekonomi di sekitar kamu. Kalau kita tidak bisa ikut berperan besar terhadap lajunya ekonomi dengan skala besar gitu kan, setidaknya perputaran ekonomi di sekitar kamu juga nggak mandek dan tetap bisa berjalan. Kalau kamu mungkin sedang ngobrol dengan tetangga kamu, jangan lupa obrolin hal ini juga untuk membangun awareness tentang pentingnya perputaran ekonomi di sekitar. Kamu juga bisa tuh saling kolaborasi sesama UMKM untuk sama-sama memperkuat usaha kamu. Oke, kalau mungkin usaha kamu dan tetangga kamu kurang relevan dan susah berkolaborasi, tapi kamu punya personal branding yang kuat nih. Nah, kamu juga bisa kok rekomendasi dagangan atau jasa teman dan tetangga kamu yang kamu rasa punya value yang oke di sosial media kamu ataupun dengan cara ketok tular. Tips yang terakhir adalah selalu belajar. Selalu kembangkan diri kamu, teruslah haus akan hal baru dan terus belajar tentang bisnis untuk memperkuat ilmu dan kepekaan kamu terhadap peluang-peluang usaha yang potensial. Jangan pernah merasa puas kalau ilmu kamu masih segitu-gitu aja ya guys. Dan sama seperti poin nomor 2 tadi, yaitu evaluasi keuangan. Yang namanya belajar gitu kan, memang gak harus nunggu resesi. Sebagai pelaku usaha, memang wajib buat kamu untuk terus belajar buat bisa ngembangin usaha kamu. Nah, mungkin kamu juga bisa nih subscribe channel ini karena nantinya channel ini akan mengajak kamu belajar bersama soal ilmu-ilmu dan strategi bisnis. Itu tadi adalah tips bagi pelaku usaha UMKM untuk menghadapi ancaman resesi global ke depannya nanti. Kalau mungkin kamu mau nambah tips lain, boleh kok kamu tulis di kolom komentar. Aku harap kamu nggak terlalu parno ya, waspada sewajarnya aja. Saya hanya ingin menumbuhkan optimisme. Jangan pesimis. Memang yang kita hadapi ini bukan barang gampang, bukan barang yang mudah, tetapi kita tetap harus optimis. Oke, mungkin segitu dulu belajar bersamanya kali ini. Aku Nadia dari channel Teman Belajar Bisnis, pamit dulu. Semoga bermanfaat ya, semangat!